Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robi sohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqtada min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ayah, Bunda, dan Ananda SD Darut Tauhid. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Darut Tauhid. Yang saya hormati Ibu Waka Kurikulum SD Darut Tauhid. Yang saya hormati Ibu Waka Kesiswaan SD Darut Tauhid. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya atas nama pembawa acara mewakili seluruh panitia acara kegiatan sosialisasi LMS SD Darut Tauhid. Saya berterima kasih kepada Ananda dan juga Ayah Bunda yang telah hadir dengan keadaan dan penuh semangat pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan sosialisasi LMS ini. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Darut Tauhid. Yang keempat adalah materi dari Ibu Waka Kurikulum. Yang kelima adalah tanya jawab. Yang keenam adalah materi lagi dari Ibu Laras. Dan yang ketujuh adalah tanya jawab lagi. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk selanjutnya, biar diberkahi kegiatan hari ini, Ustazah buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, pembacaan tilawah, Ustazah persilahkan kepada Ustadz Fajar. Untuk Ustadz Fajar, saya persilahkan. Assalamualaikum Ustadz Fajar. Waalaikumsalam. Ustazah Imas. Alhamdulillah. Iya. Iya, udah terdengar Ustadz. Untuk Silahkan, tilawahnya ya. mohon maaf untuk tilawahnya di Badal ya. Oh, baik. Sama siapa Ustadz? Sama baik. dari santri Ustazah. Oh iya, boleh dari santri saja ya. Baik. Di sini ada dapat tidak ya? Santri Kaila. Oh, santri kelas Kaila. 4 Oh Khadijah. iya, baik. Udah siap santri Kailanya? Assalamualaikum Kaila. Oh iya, udah ada. Alhamdulillah. Silakan sayang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak
fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ananda Kaila. Semoga pembacaan ayat suci Al-Qur'annya tadi pahalanya diberikan kepada Akila dan juga khususnya kepada pembaca. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Berhubung ke Bapak Kepala Sekolahnya sedang ada ini ya, Ustazah Kori. Ada kegiatan lain, boleh dibadalkan oleh Ustazah Kori. Ya, untuk Ustazah Kori saya persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Imas. Suara saya Sama-sama. terdengar? Alhamdulillah, terdengar Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Waalaikumsalam Bunda, dan warahmatullahi anak-anakku wabarakatuh. semua, semoga hari ini selalu sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan Ananda yang hari ini berkenan menghadiri undangan terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Learning Management System yang akan menjadi salah satu media kita untuk belajar saat PJJ saat ini. Terima kasih juga kepada Ananda juga yang masih semangat ya tadi dari apel pagi dan masih ikut serta. Tujuannya hari ini pertama nanti juga sekaligus saya mungkin akan memberikan materi ya Bu Imas ya. Betul, langsung saja. LMS ini kenapa harapannya hari ini ada Ayah Bunda di sebelah Ananda nih ya. Karena nanti yang akan ikut mengawal dan ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan learning management system kita dari SD Darut Tauhid itu otomatis di bawah bimbingan orang tua di rumah. Walaupun nanti kita pihak sekolah tetap akan memberikan tutorial panduannya berupa video dan juga tempat forum diskusi apabila Ayah Bunda mengalami kesulitan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kita sebenarnya pada tahun kemarin ketika kita sudah menggunakan atau melaksanakan PJJ selama setahun setengah, kita sudah menggunakan LMS ya. Contoh aplikasi LMS itu salah satunya adalah Google Classroom. Kita sudah berinteraksi cukup lama dengan Google Classroom. Tetapi harapannya semakin hari akan semakin baik, maka kita sekolah memutuskan memakai platform tersendiri terkait dengan Learning Management System yang khusus terintegrasi di situ. Ya, nanti untuk lebih jelasnya mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih LMS untuk nanti kemudian hari ini insya Allah ada materi langsung terkait tutorial cara membuka atau masuk ke aplikasi serta mengecek informasi harian. Sama seperti kemarin ketika kita melakukan PJJ di tahun kemarin menggunakan Google Classroom, hanya ini aplikasinya berbeda dan sudah terintegrasi di situ dengan berbagai fitur ya. Maka harapannya hari ini ada orang tua yang hadir siapa ya? Mohon maaf karena nanti anak-anak akan dikendalikan oleh orang tua juga ya. Yang ada ayah bundanya bisa raise hand. Iya, betul. Ya, mohon didampingi ya ayah bunda. Insya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah ikut menghadiri. Mungkin ayah bundanya ada di sebelah ya, sedang bersama anandanya. Semoga bisa ikut menyimak. Demikian dulu Bu Imas. Nanti kami akan saya sambung kembali dengan materi yang terkait dengan LM. Baik, Ibu. Ya. Iya. Gimana Ibu, mau lanjut apa? Ya, mau lanjut aja? Baik, Iya. mohon maaf juga Ayah Bunda karena Pak Bagja sedang ada kegiatan untuk menghadiri proses pembukaan Matabas pagi ini, Matabas Didik ya. Maka beliau menitipkan agar menyapa Ayah Bunda terkait dengan sosialisasi LMS ini melalui saya sebagai wakakurikulum. Mohon maaf, beliau tidak bisa hadir dan insya Allah menitipkan salam terbaik untuk Ayah Bunda. Bu Imas, saya akan langsung saja ke materi ya. Iya, betul. Baik Bu. Mangga silakan langsung ke materi saja. Mohon bantuan untuk share screen-nya.
Ya, baik, terima kasih. Nah, Ayah Bunda, suara saya terdengar ya? Ini bekal untuk Alhamdulillah ayah, terdengar. untuk ayah Bunda ya, untuk ayah Bunda kalau nanti ketika login, ketika praktek nanti akan berdua dengan Anandanya. Kita akan sedikit, saya akan sedikit memberikan, karena kalau tidak kenal maka harus ta'aruf dulu ya, berkenalan. Bukan tak sayang, tapi kalau tidak kenal maka ta'aruf dulu. Maka kita akan ta'aruf dulu, berkenalan dulu dengan apa itu Learning Management System di SD Darut Tauhid ya. Next Pak Hamzah. Learning Management System itu disingkat LMS, merupakan secara umum pengertiannya adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, kemudian mendistribusikan dan mengatur penyampaian materi pembelajaran. Maka ini kenapa penting? Karena kalau melihat saat ini dengan perkembangan qadarullah pandemi juga masih berlangsung dan berbagai hal di luar sana, maka secara qadarullah kita juga harus membuat suatu terobosan baru dalam pembelajaran, termasuk dalam PJJ. Maka kita ada namanya sistem Learning Management System. Nah ini ya, jadi LMS itu secara umum perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang untuk mengatur penyampaian materi pembelajaran kepada siswa atau putra-putri kita. Lanjut Pak Hamzah. Ya, nah di sini insya Allah saya akan sedikit mengulas tentang apa itu fungsi LMS-nya, kemudian kelebihannya apa sih, kenapa kita harus pakai LMS dalam pembelajaran, apalagi di masa pandemi ini dengan PJJ, kemudian penunjang apa yang harus kita persiapkan ketika kemudian kami atau sekolah dan orang tua akan menggunakan LMS ini, kemudian kita fitur-fiturnya apa aja sih dalam LMS itu. Nah ini nanti kita akan coba uraikan satu persatu ya. Yang pertama terkait dengan fungsinya, Pak Hamzah silakan. Fungsinya yang pertama, ini yang secara umum adalah fungsi LMS ini bisa membantu para guru untuk merencanakan, membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, kemudian di situ juga mengelola aktivitas pembelajaran siswa, mengelola nilai, merekapitulasi absensi kehadiran, kemudian menampilkan nilai, melakukan pelaporan nilai, bahkan di LMS ini nanti siswa bisa melakukan tanya jawab dan bahkan bisa sekaligus melakukan kuis di dalam aplikasi ini. Ya, jadi sudah jelas ya fungsinya ini luar biasa. Nah, LMS ini berbasis web ya, aplikasi platform web sehingga akan memudahkan para guru dalam merancangkan proses pembelajaran online. Untuk guru ini mudah sehingga memudahkan guru. Nah, bagaimana untuk siswa? Siswa itu akan mudah juga akan bisa mengakses konten atau materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja selama ada jaringan data ya, WiFi, kemudian data, kuota dan sebagainya. Nah, ini sddt.belajarbareng.id ini adalah platform webnya yang akan kita sampaikan hari ini dan nanti insya Allah anak-anak akan bersama-sama untuk kita berikan usernya dan akan latihan untuk login masuk ke web ini ya. Lanjut Pak Hamzah. Nah, ini kelebihannya yang kelebihannya ini ada beberapa kelebihan kenapa kita harus memilih LMS. Yang pertama, waktu pembelajaran jadi lebih efisien karena tadi online dan LMS ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi walaupun misalnya guru mengajar di rumah dengan aplikasi yang sudah dibuat di sini, di dalamnya ada berbagai fitur, berbagai media belajar, berbagai bahan belajar, siswa bisa mengaksesnya kapan saja, tidak hanya di rumah, mungkin dalam perjalanan, atau siswa sedang di luar pulau pun bisa tetap diakses. Ini sebenarnya sudah pembelajaran masa depan ya Ayah Bunda, dan ini coba kita kenalkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kemudian yang kedua, LMS ini akan memudahkan aktivitas KBM seperti kuis, kemudian tugas, upload materi, bahkan nanti ada interaktif diskusi antara siswa dan guru, di forum chatnya juga ada. Kemudian yang ketiga, alternatif pembelajaran online selama pandemi COVID-19 ini. Karena saat ini pun kita masih di masa pandemi ya, belum berakhir pandemi ini, jadi sehingga kita merasa perlu untuk memperbaiki sistem learning management system di sekolah ini. Lanjut, Pak Hamzah. Nah, yang keempat, metode pembelajaran dalam LMS ini menggunakan beberapa teknologi. Jadi tidak hanya berupa tulisan, tetapi di situ bisa gambar, bahkan suara, animasi yang menarik, kemudian video, teks, membuat materi pembelajaran lebih mudah dan dipahami
sehingga tidak membosankan oleh anak-anak. Karena dipahami begini, saya merasa bahwa anak-anak itu sekarang lebih pintar dari kita. Mereka ketika dipegangin gadget, dipegangin oleh perangkat smartphone ataupun laptop, tablet, mereka sudah lebih cenderung terarah atau lebih cenderung bisa mengoperasikan. Karena memang, nah ini dengan LMS ini harapannya anak-anak tidak lagi disibukkan dengan hanya membuka hal-hal yang game tadi ya, tapi mereka bisa juga menggunakan atau mengaplikasikan LMS ini sebagai bagian dari latihan untuk IT mereka, untuk kemampuan IT mereka. Kemudian yang kelima, mendorong siswa untuk melakukan pelajaran mandiri, sehingga nanti kita mengharapkan ketika siswa mengakses LMS ini, mungkin di awal tetap akan didampingi oleh ayah bunda, tapi nanti ke depan siswa akan melakukan pelajaran secara mandiri. Ini lebih efisien saya pikir. Kemudian yang keenam, konten pembelajaran untuk siswa dapat terdokumentasi dengan baik di web itu dan memudahkan interaksi antara guru dan siswa dengan adanya fitur obrolan dan grup diskusi di dalam aplikasi tadi. Ya, selanjutnya Pak Hamzah. Nah, saya sampaikan tadi LMS ini otomatis tidak berdiri sendiri ya ayah bunda, ada penunjangnya. Penunjangnya apa ini? Ketika kita atau sekolah, siswa, dan guru menggunakan LMS. Yang pertama tentu saja, sudah saya sampaikan di depan, adalah koneksi internet. Karena sekarang sedang PJJ, sedang WFH, semua orang otomatis sudah harus punya koneksi internet yang stabil untuk mengakses LMS ini, agar proses pembelajaran melalui LMS ini lancar. Kemudian penunjang yang kedua apa? Ada perangkat ya, mungkin semua siswa mungkin sudah punya smartphone, ini bisa digunakan juga, atau kalau tidak bisa juga menggunakan komputer, laptop, bahkan tablet sekalipun ya. Jadi ini saja yang menjadi penunjang wajib ya, ada internet, ada perangkat penunjang, dan KBM atau pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam LMS ini. Lanjut Pak Hamzah. Nah, saya sudah sampaikan di depan bahwa aplikasi LMS itu banyak. Tahun lalu, di PJJ tahun lalu, kita sudah menggunakan Google Classroom. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah. Nah, masing-masing aplikasi tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan di LMS yang sekarang, kita ingin memperbaiki yang di Google Classroom. Google Classroom, kalau tidak salah, kemarin semua guru punya, dan itu kemarin nanti bisa kita bandingkan. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau di Google Classroom itu, tampilan videonya mungkin agak kurang menarik dan terpisah-pisah. Nanti ketika di LMS yang akan kita sampaikan, insya Allah sudah terintegrasi. Jadi di situ guru memberikan materi berupa e-book dalam bentuk PDF, video di dalam LMS tersebut. Bahkan nanti guru juga bisa mengecek siapa saja siswa yang selalu aktif membuka aplikasi dan siapa saja siswa yang tidak pernah membuka aplikasi. Nah, kalau LMS yang akan kita gunakan ini sebenarnya basisnya ada Moodle ya. Nah, ada Edmodo juga. Basisnya Moodle, tapi untuk menjelaskan ini mungkin hanya sekedar untuk tahu saja ya ayah bunda bahwa ini contoh-contoh aplikasi LMS yang banyak sekali saat ini digunakan. Nah, kita alhamdulillah sudah berikhtiar saat ini untuk membuat aplikasi LMS yang basisnya khusus untuk SD Darut Tauhid. Lanjut Pak Hamzah. Nah, di fitur-fitur LMS itu ada apa? Nah, itu ada nanti tampilan antarmuka atau interface di situ. Biasanya kalau anak-anak yang belum bisa baca, mereka akan lebih mudah mengakses juga karena melihat tampilan fiturnya. Oh, klik yang gambar ini. Nah, berarti ini kita akan membuka ini. Kemudian ini kenapa? Untuk memudahkan mengakses. Oh, berarti kalau tanda begini, ini login. Tanda begini berarti harus mengupload. Tanda begini berarti saya bisa melihat video. Nah, ini fitur-fitur ini ada nanti dalam LMS itu. Kemudian di dalam LMS kita nanti ada namanya kelas daring. Kelas ini menyajikan proses KBM tanpa mengharuskan kontak fisik, yang berupa nanti ada di dalamnya ada materi digital, PDF, rekaman suara ya. Kalau tahfidz mungkin akan dibutuhkan rekaman suara, video-video yang akan diupload langsung di dalam fitur-fitur ini. Kemudian juga ada forum tanya jawab kelas. Nah, di LMS ini menyediakan forum diskusi sehingga dapat menghubungkan antara siswa dan guru untuk berdiskusi membahas materi atau sekedar berbagi informasi.
Jadi bisa langsung tanya tuh di situ ya, siswa yang tidak paham atau mungkin menanyakan soal bisa dilakukan di dalam aplikasi ini. Kemudian yang keempat, fiturnya adalah kuis dan ujian online. Kalau kemarin kita kuis terpisah ya ketika di Google Classroom diberikan link untuk masuk ke kuisis dan sebagainya. Insya Allah ke depan walaupun tetap ada, ini tetap akan ada di dalam integrasi fitur-fitur LMS SD Darut Tauhid. Lanjut Pak Hamzah. Ya. Dan yang terakhir, LMS menyediakan fitur laporan, sehingga ini untuk memudahkan guru melacak perkembangan siswanya, kemudian berguna juga nanti dicek absensi siswa seperti yang sudah saya sampaikan, intensitas siswa ketika mengakses materi pembelajaran, kemudian monitoring pengerjaan tugas siswa, dan melakukan rekap jawaban kuis dan ujian siswa itu bisa dilakukan di aplikasi tersebut. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa nih nanti di sini dilihat, oh siswa mana saja nih yang aktif, yang sering membuka materi pembelajaran di dalam aplikasi, atau siapa saja nih siswa yang hanya sekali-kalinya seminggu teh cuma sekali biasanya ya, itu bisa dilihat oleh guru, bisa dilacak ya di aplikasi tersebut. Nah, ini aplikasinya atau platform webnya ada di sini ya, sddt.belajarbareng.id. Nanti kita akan menyiapkan user dan password masing-masing siswa untuk kita berlatih untuk menggunakannya ya. Lanjut Pak Hamzah. Nah, kami tidak serta-merta ya akan menggunakan ini tanpa memberikan panduan dan tutorial, karena kami paham karena hal yang baru biasanya harus belajar dulu ya, sama juga dengan anak-anak nih. Anak-anak TK ke SD juga harus menyesuaikan dulu gitu ya. Dulu dari Google Classroom sebenarnya walaupun tidak terlalu beda jauh, hanya membedakan tempatnya saja dan beberapa tambahan penyempurnaan fitur. Nah, tentu saja pihak sekolah akan menyediakan panduan dan tutorial. Di antaranya adalah tutorial cara login, nanti saya sampaikan di depan bahwa user dan passwordnya sudah disiapkan oleh sekolah, oleh admin aplikasi. Kemudian bagaimana nanti cara mengecek info kegiatan harian. Kemudian nanti kami juga akan menyediakan cara upload tugas, kemudian bagaimana mengecek nilai, dan bagaimana cara mengikuti ulangan di aplikasi tersebut. Jadi ada sekitar 5 tutorial yang akan kita coba kawal untuk nanti uji coba dan siswa benar-benar sudah paham untuk menggunakan aplikasi ini. Hari ini, alhamdulillah nanti saya akan dibantu oleh Ustadzah Laras untuk tutorial ya cara login ke dalam aplikasi ini sekaligus mengecek info harian, kegiatan harian. Tetapi kita akan prakteknya besok ya. Kita akan prakteknya besok. Hari ini rencananya sekolah akan memberikan panduan ini dan besok kita akan share user password masing-masing siswa, dan besok juga kita akan langsung praktek bersama-sama seluruh siswa ya. Next Pak Hamzah. Nah, kenapa? Pasti ayah bunda akan bertanya kenapa sih harus melakukan ini, kenapa harus memilih cara ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan, kami mengharapkan bahwa ini bagian dari melatih kemandirian siswa dalam belajar. Yang kedua, kita ingin mengenalkan digital gitu ya, program pembelajaran digital kepada anak-anak sejak dini. Yang ketiga, ini terkait dengan pesan Mas Menteri ya, Mas Nadiem, beliau dalam berbagai kesempatan bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia itu diharapkan nanti tahun 2045 itu mereka sudah melek digital, melek teknologi. Walaupun akhirnya karena qadarullahnya pandemi, maka ini harus dipercepat. Kita harapannya ketika nanti kelas 6 dan mereka sudah lulus dari SD, mereka tidak lagi gaptek ya. Mereka bisa mengikuti arus yang memang hari ini sudah luar biasa ya, tidak lagi 4G tapi 5G kalau di HP itu ya. Yang berikutnya adalah kami ingin anak-anak tidak hanya menyalurkan hal-hal, walaupun saya sempat juga mengalami bahwa beberapa anak itu seringkali hanya main game atau hanya menggunakan gadget untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat ya. Bukan tidak boleh, tapi sangat boleh, tetapi harapannya dengan memberikan aplikasi ini anak-anak bisa lebih menyalurkan itu dan mempelajari hal-hal terkait dengan pembelajaran digital. Karena ini pembelajaran abad 21 dan tentu saja akan disesuaikan dengan
kapasitas potensi anak-anak SD. Tidak akan seperti anak-anak SMP, tapi minimal kita sudah memberikan pengenalan secara dini, pengenalan secara dasar-dasar bagaimana menggunakan aplikasi digital untuk pembelajaran. Next, Pak Hamzah. Nah, ini terakhir dari guru ya, dari Adi, karena kan kenapa kita harus lebih baik? Karena hal terpenting dalam hidup adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Nah, inginnya kita semua memperbaiki diri, termasuk guru-guru juga untuk memperbaiki lebih baik ya dalam melakukan pembelajaran. Mau belajar terus, jadi belajarnya sama-sama, tidak hanya siswa, tapi guru juga belajar untuk menggunakan aplikasi ini, agar nanti ke depannya perubahan diri menjadi lebih baik, dan doa yang baik adalah doa yang menjadikan seseorang lebih baik dalam hidupnya. Kita berdoa bersama-sama sebagai ikhtiar dengan LMS ini, semoga kita lebih baik ya, mohon doa juga dari ayah bunda, agar SD Darut Tauhid bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik, utamanya di saat PJJ ini. Ya, demikian saja ya Bunda. Nanti mungkin akan kita sambung lagi. Setelah ini kita ada materi dari Ustazah Laras terkait dengan bagaimana cara login dan mengecek kegiatan harian. Sekian saja Bu Imas, barangkali dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Kori. Iya, atas ilmunya ya, Masya Allah sangat bermanfaat bagi Ayah Ananda juga ya, khususnya buat saya juga, Alhamdulillah. Baik, di sini ada 2 sesi pertanyaan. Silakan untuk Ayah Bunda yang mau bertanya, boleh? Apa ada yang bertanya? Silakan. Hanya 2 pertanyaan saja. Baik. Ustadz Hamzah monitor, ada yang bertanya tidak? Ada Bunda Gilby. Oh baik. Untuk Bunda Gilby, Ustazah persilakan untuk bertanya ke Ustazah Kori. Apa kabar Bunda Gilby? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ustazah izin bertanya. Bangga Suaranya Bunda. Ini agak kurang keras ya? Iya. Kurang keras ya? Betul, betul. Tanya terkait kan Ananda kan sekarang sedang masih offline ya, masih online ya, Online. Nah, kalau seandainya itu nanti Ananda akan masuk sekolah, berarti sekolahnya offline, apakah nanti di sekolah akan menyediakan perangkat itu juga, misalnya terkait komputer atau laptop seperti itu, jadi harus lebih apakah Ananda harus menyesuaikannya dari sekarang seperti itu? Baik, bisa ini Pak Bu Imas bisa diulangi coba oleh Bu Imas pertanyaannya agak suaranya. Apaan Ustazah ini enggak kedengaran. Makanya saya ulangin ya, saya ulangin. Iya, baik. Gimana Bunda? Izin pertanyaannya begini, kan Ananda sekarang sedang online. Jadi menggunakan aplikasi dan menggunakan perangkat kan. Nah, pada saat nanti Ananda bersekolah di sekolah normal secara offline, apakah Ananda akan di sekolah akan disediakan kayak perangkat seperti laptop atau komputer seperti itu? Apakah tetap nantinya akan menggunakan aplikasi itu seperti itu? Oh iya. Oh iya, baik, paham. Baik, saya tadi lupa menyampaikan bahwa aplikasi ini meskipun nanti offline, itu masih bisa kita manfaatkan, Bun. Jadi fungsinya nanti sebagai controlling ketika guru memberikan tugas secara offline, nanti di rumah dikerjakannya melalui aplikasi tadi, guru bisa kontrol tuh malamnya dari rumah. Tapi mengenai apakah sekolah akan menyediakan, kami belum sampai ke sana ya, Bun. Insya Allah sepertinya sampai saat ini belum sekolah belum bisa untuk memberikan memberikan jawaban akan menyediakan atau tidak. Yang jelas yang perlu saya garis bawahi bahwa kenapa kita memilih aplikasi ini, karena aplikasi ini dirasa kalaupun nanti kita sudah offline, aplikasi ini masih bisa akan kita pergunakan sebagai aplikasi media belajar siswa yang tetap bisa diakses di rumah oleh siswa, meskipun nanti tetap offline di sekolah itu guru kan mengajarnya normal ya, tapi nanti mungkin secara tugas atau secara materi tadi bisa dititipkan atau bisa tetap diakses di aplikasi tersebut. Begitu, Bun? Iya, Ustazah. Silakan Bunda Gilby, gimana? Sudah paham? Sudah Ustazah, terima kasih banyak.
Iya, Masya Allah, Ya, Masya Alhamdulillah. Allah. Baik, terima Sama-sama ya, Kak kasih Munif. atas Ya. pertanyaannya untuk Satu Bunda lagi Bu Ima Gilby. sebelum kita ke Iya, tutorial baik. ya. Satu lagi untuk yang mau bertanya silahkan. Ada Bunda Gibran dari kelas Oh 1. iya, baik. Ya, Untuk Bunda Bunda Gibran, Ustazah persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, Bu Dewi. Bunda. Alhamdulillah, hatur nuhun. Sama-sama. Bu Kori, hapunten tanya. Barangkali mungkin nanti ada tutorialnya ya untuk Ya, santri. betul. Betul. Nanti akan disarankan video tutorial, ada 5 poin video tutorial dan sekaligus nanti praktek bersama, Bun. Betul. Jadi saya pikir sekarang langsung tutorialnya, tapi ternyata belum ya, begitu. Oh. Jadi mungkin bisa diberikan nanti ya, di-share ya video tutorialnya. Kemudian Ya. yang kedua Bu Kori, karena Ananda kelas 1, kelas 2 nampaknya masih sangat muda begitu ya, mungkin kelas bawah itu untuk mengoperasikan komputer begitu ataupun LMS. Barangkali mungkin karena ini bukan mungkin ya. Karena total ayah bundanya memang harus full kontrol terhadap penggunaan LMS ini, baik download maupun upload tugas begitu, Bu Kori. Barangkali mungkin nanti settingan LMS-nya bisa diatur sedemikian rupa fleksibel sehingga kami bisa mungkin waktunya, temponya mungkin bisa sangat fleksibel gitu Bu Kori ya. Bisa menguploadnya sore atau malam begitu, karena mungkin ayah bundanya juga mungkin ada yang kerja dan lain sebagainya, sehingga dalam pendampingannya tidak maksimal pagi-pagi bisa 100% begitu Bu Kori. Terima kasih Bu Kori, hatur nuhun. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi, Bunda Gibran ya. Baik, sekedar menginformasikan, nanti setelah program acara ini selesai, kami akan men-share materi awal berupa video tutorial cara login dan cek info harian berupa video yang akan kita share ke masing-masing kelas. Selain itu, hari ini nanti ada Bu Laras yang akan live dengan langsung menggunakan LMS-nya. Betul sekali Bu Dewi, anak kelas 1-2 nanti akan kami sesuaikan, tidak akan selalu melulu dalam LMS, hanya sebagai untuk latihan. Tentu saja terima kasih sudah mengingatkan, kami nanti akan menyesuaikan terkait dengan pengumpulan tugas dan sebagainya untuk anak-anak kelas bawah. Termasuk nanti penyesuaian ya, ayah bunda, bahwa kelas 1-2 mungkin tidak akan sama dengan kelas atas, kelas tinggi. Kita akan lebih bertujuan untuk kelas 1-2 ini disesuaikan baik fiturnya ataupun nanti penggunaannya dan jadwalnya juga tentu saja akan kami sesuaikan di kelas 1, kelas 2. Dan tidak akan selalu melulu ke LMS nanti untuk kelas 1, kelas 2 karena masih banyak kelas 1 itu sepertinya masih banyak harus dengan pola bermain ya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk itu, tetapi tetap saja kami berpikir untuk tetap mengenalkannya kepada anak-anak ya. Terima kasih Bunda. Wimas, bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih kepada Bunda yang sudah bertanya. Masya Allah, bagus-bagus sekali ya bertanyanya. Alhamdulillah sudah dijawab sama Ustazah Kori. Baik, mungkin Ustazah Kori sudah selesai ya untuk pemateri dari Bu Kori? Sudah, iya, baik. Terima kasih Bu Kori. Baik, untuk selanjutnya ada pemateri yang kedua yaitu dari Ibu Laras untuk cara cek info kegiatan harian di LMS Darut Tauhid. Baik, untuk Ibu Laras, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imas atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi Ayah Bunda dan Ananda semuanya. Mudah-mudahan semoga setiap langkahnya selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan tutorial bagaimana cara untuk login ke aplikasi LMS
terdengar ya Ayah Bunda? Alhamdulillah Jadi terdengar, Bu Laras. ini hanya gambaran awal aja ya, perkenalan gitu. Soalnya nanti juga setelah selesai Zoom ini akan diberikan videonya seperti apa. Nah, ini izin share screen ya. Silakan Ustazah Laras. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan belum, udah kelihatan nggak? Nah, Ada. iya. Udah terlihat ya. Nah, jadi pertama-tama Ayah Bunda atau Ananda bisa buka Google Chrome atau browser atau apapun, bisa di Mozilla atau di mana gitu. Sayang jangan dulu coret-coret ya. Hamzah mohon di nonaktifkan. Terima kasih. Itu yang coret-coret. Pak Hamzah, Masih Bukan ada. dari ini. Iya, ini Pak dari Hamzah bisa anak-anak. di setting. Sayang jangan dulu coret-coret ya. Pak Hamzah, ini settingnya bisa di ini nggak? Iya. Terima Nah, kasih silakan. ya anak-anakku ya. Tidak coret-coret dulu ya. Masya Allah. Pak Hamzah. Ustaz Hamzah bisa Iya. dikondisikan. Seru, Masya Allah. Iya udah lama tidak mewarnai ya sayang. Nanti Ya, sama Ustaz Ustazah Hamzah bisa mewarnai dikondisikan. ya. Bentar. Pak Hamzah, monitor. Bu Imas ada Pak Hamzah? Iya ada. Sedang Bu, sedang proses. Iya. Punten kalau untuk yang kontrol share screen bisa dari Ustazah Larasnya, coba Bu Ustazah Laras bisa iya. share screen. Ustazah Larasnya. Siap. Share screen kembali. Iya. Ya, kemudian Nanti ada di atas ada 3 titik tuh, itu bisa diklik. Ada option, nah pilih yang disable unknown. Oh iya, disable. bisa tolong. Ini enggak, nah. Enggak mau. Ini. Soalnya masih anak-anaknya. Iya. Anak-anak Ustazah yang saleh dan saleha sudah dulunya coret-coretnya. Nanti bareng Ustazah ya di kertas ya. Iya, ya Allah. Menggambarnya di buku saja ya, boleh. Gimana? Udah ya? Udah bisa? Ini enggak? Tapi masih ada merah, Pak? Ya. Masya. Oh, bentar. Bentar ya, aduh. Ini Iya, baik. Sambil menunggu Ayah Bunda, mohon maaf. Bu Imas, silakan. Iya, baik. Ananda yang saleh dan saleha nanti mewarnainya bareng Ustazah ya. Sekarang lihat dulu Ustazah Larasnya ya. Menjinak dulu ya sebentar ya nak ya. Masya Allah, tuh ada video apa ya? Ustazah Laras punten suaranya. bisa. Halo. Tapi udah di disable. Oh iya, dibantu sama Ustadz Hamzah ya di atas. Ini masih ada yang coret-coret. Tidak apa-apa, mungkin nanti Bu Imas besok kita coba menggambar lagi ya. Siap. Insya Allah, nanti kita akan mewarnai bersama dan menggambar bersama. Baik. Ya, silakan Ustazah Laras. Boleh, silakan Ustazah Laras untuk dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi ya. Aduh, maaf. Iya, baik. Tidak apa-apa. Ya, jadi langkah pertamanya Ayah Bunda bisa buka Google Chrome atau browser atau di Mozilla juga bisa. Ini di HP juga bisa ya. Jadi nanti tinggal masukkan alamat web LMS SDDT-nya. Tadi yang udah dikasih tahu ya, ada sddt.belajarbareng.id. Nah, ini alamat LMS SDDT yang akan kita gunakan nantinya. Nah, harap diingat ya Ayah Bunda dan Ananda. Kemudian klik enter.
Ditunggu ya. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Ini ada di dashboard LMS SDDT di belajar barengnya. Nanti akan seperti ini tampilan awalnya. Nah, untuk login, Ayah Bunda bisa lihat di sudut kanan. Di sudut kanan ini ada tulisan login ya. Nah, di sini ada tulisan login. Nah, Ayah Bunda bisa klik ini, bisa klik loginnya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilan awalnya. Nanti yang seperti tadi Ibu Kori sampaikan, username sama passwordnya akan diberikan setelah ini ya. Nah, ini kita coba masuk. Tinggal nanti kalau sudah dapat, tinggal masukkan username-nya. Contoh ya, ini untuk contoh. Nah, kemudian dimasukkan juga passwordnya. Nanti ada diberikan juga beserta passwordnya. Kalau udah dimasukkan username sama passwordnya, kemudian langsung klik di sini ada login ya. Diklik lagi tanda loginnya. Nah, tampilan dashboard LMS-nya ini kita udah berhasil masuk ya, Ayah Bunda. Jadi tadi loginnya seperti itu ya. Semoga bisa ya tadi pasti mudah-mudahan bisa dimasukin. Nah, ini tampilan awalnya, Ayah Bunda bisa lihat di sini, nih ke bawah sini ada beberapa mata pelajaran nantinya ya. Ini contoh untuk kelas Umar. Nah, ada bahasa Arab, ada BK, ada PAI, dan ada yang lainnya. Nah, sekarang tutorial untuk mengecek info kegiatan harian siswanya. Nah, di sini ada ya berwarna hijau. Ada tulisan info kegiatan harian Umar. Nah, Ayah Bunda atau Ananda nanti bisa klik di sini. Nah, diklik aja ya yang ininya, yang gambar tadi. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk ke info kegiatan hariannya. Nah, di sini bisa dilihat ada di paling atas nih ada info kegiatan pada hari Senin 26 Juli 2021. Nah, untuk melihat infonya, Ayah Bunda bisa langsung klik aja ya di sini. Nih, ini kan ada agenda pekanan, ada jadwal harian, sama ada membuat mahkota kertas. Nah, kita buka dulu yang agenda pekanan kelas 1-nya. Bisa langsung diklik aja di tulisan agendanya ya. Nah, nanti langsung muncul seperti ini. Aduh. Nah, ada ya. Nah, ini ada agendanya sudah terlihat ya, ya Bunda. Nah, udah, alhamdulillah. Ini kalau misalkan Ayah Bunda mau download juga bisa ya. Ini agendanya bisa langsung di-download. Ini ada tanda download di sini, ada panah ke bawah ya. Nah, ini bisa kalau mau di-download bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini diklik aja tanda downloadnya. Kalau misalkan mau disimpan ya atau di-save. Nah, tinggal di-save aja. Barangkali mungkin Ayah Bunda mau lihat lagi untuk besok-besok, jadi nggak harus login lagi ke LMS-nya, tapi udah ada filenya gitu. Nah, ini kita udah lihat ya info pertama nih. Info pertamanya mengenai agenda pekanan kelas. Nah, bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya, tinggal klik ini aja, tanda kembali ya. Nah, ini kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita akan melihat info yang kedua ya. Di sini ada jadwal harian siswa. Nah, bisa diklik lagi di tulisannya, langsung diklik aja bisa. Kemudian muncul seperti ini. Nah, ini bisa dilihat jadwal hariannya. Ini jadwal harian untuk hari ini ya, hari Senin. Ini ada apel pagi sama sosialisasi pengenalan LMS. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah selesai dilihat juga bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, terakhir ada info yang ketiga ya. Ada membuat mahkota kertas. Nah, kita klik lagi di tulisan membuat mahkota kertasnya. Nanti muncul seperti ini. Tinggal di play aja ya kalau mau lihat. Nah, nanti seperti ini. Ini untuk contoh ya. Nah, ini tinggal ditonton aja kalau misalkan ini udah selesai lihat infonya. Nah, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya.
Nah, kalau misalkan ayah bunda sama Ananda udah lihat ya ini info kegiatan yang hari Senin ini, di sini ada 3 kotak di paling kanan. Ini bisa ayah bunda klik. Nah, klik jadi ada tanda checklist nanti di situ. Nah, ini untuk menandakan bahwa ayah bunda atau Ananda sudah melihat info kegiatan pada hari ini gitu. Nih, kalau sudah seperti ini, kembali ke halaman sebelumnya. Nah, ini nanti tandanya sudah 100% komplit. Jadi di sini nanti guru akan tahu kalau ayah bunda atau Ananda sudah melihat info kegiatan pada hari itu gitu. Nah, jadi tadi dari bisa ya, tadi saya udah memperlihatkan bagaimana cara untuk login ke aplikasi ini. Jadi tinggal masuk aja ke browsernya, kemudian masukkan alamat webnya, ada sddt.belajarbareng.id. Ini harus diingat ya. Nah, kemudian langsung ke dashboard yang tadi, masukkan password sama username sama passwordnya, insya Allah nanti akan diberikan. Kemudian nanti tinggal klik info kegiatan harian. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu ayah bunda sama Ananda semuanya ya. Insya Allah nanti juga di-share tutorial untuk besok ya. Nanti ada tutorialnya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah Ibu Laras dengan materinya yang begitu Masya Allah ya. Insya Allah dimudahkan ya Ayah Bunda. Baik, di sini ada sesi tanya jawab lagi ya Bunda, hanya 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya Ayah Bunda. Monitor Ustadz Hamzah. Sudah ada yang bertanya? Baik, udah ada 2 keraisen yang awal gitu. Iya. Di sini ada Bunda Istia Hamdiati, mangga. Bunda Istia, mohon. Mangga, Bunda Istia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di yang fitur tadi, apakah ada fitur untuk upload tugasnya anak-anak? Misal kayak tadi membuat mahkota gitu dari kertas. Apakah ada fitur untuk mengupload itu tugas hariannya? Misalkan aku nggak tahu sih, saya belum tahu apa aja fiturnya di situ. Cuman kan nantinya pastinya kan ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Nah, apakah nantinya tugas itu diupload di sana atau tidak? Sekilas yang saya tadi lihat dari fitur LSM tadi, Learning Management System ya. Informasi tadi kan sudah bisa di-share juga di WA kan ya. Nah, apa yang membedakan, apa kelebihannya LSM ini dibandingkan dengan selain yang tadi sudah disebutkan di awal ya, informasi di awal tentang kelebihannya. Kalau cuman hanya menge-share info bisa di WA juga kan. Apa yang membuat kelebihannya dibandingkan dengan yang sudah jalan sebelumnya di WA gitu? Google Classroom. Itu aja Ustazah. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Silakan untuk menjawab pertanyaannya Ibu Laras. Ya. Bisa saya bantu ya? Iya, baik, mangga Ibu Kori silakan bantu menjawab. Jadi selain tadi, hari ini memang target kita hanya memberikan tutorial terkait login dan cek info kegiatan harian. Saya sudah sampaikan tadi di informasi sebelumnya di PPT bahwa ada nanti fitur upload tugas juga ada, tapi kita tidak akan bahas hari ini, tapi insya Allah kita akan memberikan tutorialnya besok sekaligus dengan praktek. Terkait tadi apa kelebihannya? Satu, kalau di WA itu Bun, itu akan memenuhi memori HP, ya. Kalau Google Classroom itu akan masuk ke email dan ke Drive itu penuh, ya. Nah, kalau di LMS ini maka semuanya tidak akan masuk ke memori HP, tetapi akan masuk ke platform yang belajar bareng ID-nya, jadi tidak akan muncul tidak akan tersimpan di memori kita, tapi di memori yang sudah ada di platform webnya. Jadi otomatis itu akan mengurangi hang HP atau hang penyimpanan data di perangkat kita. Itu yang saya ketahui sedikit tentang kenapa harus menggunakan WA. Kemudian WA itu nanti tetap akan menjadi tempat komunikasi kita, tetap ada, tetapi tidak tertumbuk di situ Bun, karena kadang WA itu luar biasa ya, dengan
kesibukan masing-masing orang tua dan berbagai grup WA itu kadang-kadang tidak terfokus di situ, tapi kami inginnya memang khusus fokus di belajar, ya sudah pakai ini gitu, walaupun tetap kita menggunakan WA untuk tempat komunikasi. Begitu saja Bun yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Kori atas jawabannya. Silakan ke Bunda, bisa dipahami? Siap, cukup Ustazah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Baik, untuk penanya berikutnya, Ustadz Hamzah ada siapa? Ada Bunda Axel. Masya Allah. Baik, untuk Bunda Axel saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mematikan kamera ya. Mohon Mangga maaf. Bunda. Terima kasih atas kesempatannya Ustazah. Ini saya mau menanyakan, sebelumnya kan kita menggunakan Google Classroom. Betul. Nah, seringkali ketika upload tugas video yang kapasitasnya tinggi itu kan tidak support. Nah, jadi beralih ke WhatsApp atau media lainnya yang bisa mengirimkan file tersebut. Apakah dengan adanya LSM ini secara sistem sudah support, jadi tidak memungkinkan gitu dengan menggunakan LSM ini sudah pasti bisa penguploadan tugas itu ya tanpa harus menggunakan media lainnya gitu. Seperti itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya Bunda Axel. Silakan Bu Kori yang mau menjawabnya atau Bu Laras? Kalau kemarin memang seringkali kita upload tugas tuh apa namanya itu kalau videonya itu terlalu besar ya, jadi otomatis tidak bisa diupload di Google Classroom dan dipindahkan ke WA. Nah pertanyaannya kan tadi apakah dengan beralih ke LMS ini apakah tidak harus menggunakan perangkat lain ketika mengupload video gitu tadi ya? Betul, betul. Ya, nanti akan kita sepertinya tidak perlu untuk menggunakan aplikasi lain, Bun. Semoga nanti di LMS ini, maka kenapa kita menggunakan ini sebagai alternatif atau sebagai solusi kemarin juga ya, ternyata di Google Classroom itu tidak bisa tuh penuh, jadi harus memakai ke WA. Nah, harapannya di LMS ini bisa tidak menggunakan aplikasi lain dan sudah terintegrasi di LMS ini. Gitu, Bun. Gimana Bunda Axel untuk jawabannya mudah dipahami? Baik, terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan depannya lebih baik ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertanyaan sudah selesai. Sebelum penutup ya, boleh Ustadz Hamzah kita berfoto bersama dulu? Baik Bu Ustazah Imas, terima kasih. Iya, sama-sama. Di sini ada 7 slide ya, jadi baik. Gayanya bisa berbeda-beda karena nggak tahu ada di slide yang keberapa. Siap. Kita mulai dari slide yang pertama. Oke, di hitungan 3 ya. Iya, siap-siap. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Kita lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3.
Dan sekarang slide yang terakhir, yang ke-7. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sudah Ustazah Imas. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Hamzah. Iya, terima kasih untuk Ayah Bunda ya, dan juga Ibu Kori dan juga Ibu Laras sudah menyampaikan materinya dan ilmunya yang begitu Masya Allah ya. Insya Allah semoga dimudahkan selalu ya. Baik, Amin. acara kegiatan sosialisasi LMS ini Ustazah tutup ya. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula rangkaian acara sosialisasi LMS SD Darut Tauhid ini. Tak lupa saya pembawa acara dan juga panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati Ananda dan Ayah Bunda. Marilah acara hari ini kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama dan juga doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bunda dan Ananda. Lalu anak-anak.